Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setelah trompet sangkakala ditiupkan untuk tiupan yang terakhir, setelah itu seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa hidup di dunia. Padang mahsyar digambarkan sebagai tanah rata berwarna putih yang belum pernah ditempati seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipi. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keadaan di tempat tersebut sangatlah mencekam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat memberi perlindungan kepada setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di tempat itu atau padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Al-Quran Surat Yunus ayat 30. Lantas, peristiwa apa saja yang akan terjadi di padang mahsyar? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian. Di padang mahsyar, semua manusia dari masa Nabi Adam hingga orang terakhir di dunia akan dikumpulkan tanpa memakai pakaian, tanpa alas kaki, dan dalam keadaan tidak dihitan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan belum dihitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kaum wanita dan laki-laki semuanya akan saling memandang satu sama lain?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, keadaan saat itu lebih menegangkan sehingga mereka tidak akan memandang satu sama lain." Hadis riwayat Muslim. Matahari didekatkan jaraknya kepada manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari akan didekatkan jaraknya kepada manusia hingga berjarak 1 mil di atas kepala manusia. Saking teriknya kondisi saat itu, ada di antara manusia yang akan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Pada hari kiamat, matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Sulaiman bin Amir, perawi hadis ini, berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mendapat lindungan Allah di padang mahsyar. Saat matahari begitu terik karena dekatnya jarak dengan manusia, saat itu ada orang-orang yang diberi perlindungan oleh Allah sehingga mereka tidak merasakan panas pada saat itu. Orang-orang yang mendapat naungan ini ada 7 golongan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Mereka adalah imam atau pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid,
dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah." Seorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada golongan lain juga yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang sulit membayar hutang kepadanya atau melunaskan hutang darinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Penantian yang lama di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti, manusia akan mengalami penantian yang sangat lama, yaitu selama 50.000 tahun dengan matahari yang sangat terik. Rasulullah SAW menyebutkan kondisi itu akan dirasa ringan bagi beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, hari yang lamanya mencapai 50.000 tahun, apakah hari itu benar-benar lama?" Rasulullah SAW menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya hari itu akan terasa ringan bagi orang yang beriman hingga terasa lebih ringan daripada kewajiban mengerjakan sholat wajib yang dilakukannya semasa hidup di dunia." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah 4 peristiwa besar yang akan dialami oleh seluruh manusia di padang mahsyar. Semoga dengan adanya video ini dapat membuat kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sehingga semakin banyak melakukan amal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.